Halo, ketemu kembali di pertemuan kedua untuk Mapel Seni Budaya kelas 10 di semester 1. Nah, setelah kalian kemarin saya berikan materi terkait dengan jenis karya seni rupa dan pengertian karya seni rupa. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang unsur-unsur rupa atau unsur-unsur seni rupa, ya. Nah, kalian juga bisa ini ya, sambil membuka buku paket, file buku paket yang saya sudah berikan. Itu mulai dari halaman 11, poin B, unsur dan objek karya seni rupa, sampai di halaman 21. Itu halaman 19 ya, sampai di halaman 19. Jadi kalian juga bisa menyimak nanti pada buku paket mulai dari halaman 11 poin B, unsur dan objek karya seni rupa, sampai halaman 19-nya. Nah, di sini saya akan merangkum saja. Jadi dalam setiap karya seni rupa, khususnya 2 dimensi ini, terdapat unsur-unsur yang membentuk objek visualnya ya. Jadi karya seni itu dia mengandung unsur-unsur atau dia terdiri dari unsur-unsur ya yang disusun sedemikian rupa. Nah, unsur-unsur seni rupa itu diantaranya adalah garis, yang kedua ada raut atau bidang atau bentuk, yang ketiga ada ruang ini nanti ada ruang semu dan ruang nyata. Itu nanti ruang ini sangat mempengaruhi dalam perbedaan antara seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi ya. Dan yang seterusnya adalah ada tekstur, terus ada warna ya, tekstur ini adalah permukaan bidang ya. Jadi permukaan bidang, misal di 2 dimensi itu nanti ada tekstur nyata dan tekstur semu juga. Nah, tekstur semu misal kita menggambar atau melukis sebuah batu. Nah, batu itu kan teksturnya agak kasar. Ketika kita membuat tekstur kasar batu itu hanya dengan kuasan cat saja, itu nanti akan masuk ke dalam jenis tekstur semu. Nah, kalau misal kita membuat tekstur batu itu ya, itu dengan relief semacam misal kita menggunakan lem atau kita menggunakan bahan-bahan lain yang teksturnya nanti benar-benar bisa kasar dalam lukisan tersebut, ya itu bisa kita katakan sebagai tekstur nyata itu ya, kaitannya dengan tekstur. Nah, selanjutnya warna. Nah, warna ini sangat mengaruhi ya untuk karya seni rupa 2 dimensi karena ini benar-benar unsur utama ya. Jadi warna itu nanti kita akan bahas tersendiri karena warna ini nanti sangat spesial juga karena ini menjadi unsur yang amat sangat penting dalam penciptaan karya seni rupa. Tapi garis besarnya warna ini nanti yang pertama ada 5 warna pokok ya kan. 5 warna pokok itu ada merah, biru, kuning, hitam dan putih. Nah, itu dari warna-warna itu nanti akan ada itu tadi warna pokok atau warna primer ya. Itu nanti diturunkan ke warna sekunder dan akhirnya diturunkan lagi ke warna tersier. Nah, itu nanti akan kita bahas di materi selanjutnya yang lebih mendalam terkait tentang warna. Nah, selanjutnya ada gelap terang ya kan. Gelap terang ini jelas, gelap terang itu nanti menentukan di mana jatuhnya cahaya ya, di mana jatuhnya cahaya. Nah, penataan unsur-unsur visual pada sebuah karya seni rupa menggunakan prinsip-prinsip dasar berupa kaidah atau aturan baku yang diyakini oleh seniman dan perupa pada umumnya dapat membentuk sebuah karya seni yang baik dan indah. Aturan baku ini disebut dengan komposisi, yang artinya menyusun atau menggabungkan menjadi satu. Ya, jadi unsur-unsur seni rupa ini tidak akan membentuk sebuah objek estetis dalam sebuah karya seni rupa. Misal gambar itu tidak akan membentuk gambar kuda, misal seperti itu, kalau tidak ada unsur-unsur pembentuknya. Begitupun unsur-unsur garis, raut, bidang, tekstur, warna ini tidak akan membentuk gambar kuda kalau tidak disusun. Ya, paham ya? Jadi unsur-unsur ini, garis, raut sampai gelap terang ini tidak akan membentuk sebuah objek visual ketika itu tidak disusun. Nah, selanjutnya
prinsip karya seni rupa dua dimensi. Nah, komposisi tadi atau cara menyusun unsur-unsur seni rupa tadi ya. Komposisi tadi dapat mencakup beberapa prinsip. Jadi ada beberapa prinsip penyusunan unsur-unsur visual yang itu nanti akan menjadikan berbagai macam objek visual. Ya, prinsip-prinsip itu antara lain ada kesatuan, ada keseimbangan, ada irama, ada penekanan, ada proporsi, dan ada keselarasan. Ya, ada proporsi, ada keselarasan. Nah, prinsip-prinsip ini ya, ini yang lazim digunakan ya dalam ketika berkarya seni rupa. Nah, kesatuan itu jelas bagaimana kita membuat perbedaan warna ya, dari kita menggabungkan warna-warna yang ada, kita memilih warna itu supaya enak dilihatnya. Jadi tidak terkesan terpisah-pisah. Ketika kita menggambar dalam satu kanvas, satu frame ya, satu kertas gitu, bagaimana kita bisa menyatukan berbagai objek dan berbagai warna yang kita pilih. Itu namanya kesatuan. Sehingga membuat karya tersebut mempunyai nilai estetis yang tinggi ya, dan menarik kalau dilihat. Keseimbangan, balance ya, ini penting juga karena balance ini sangat dibutuhkan supaya unsur visual atau kekaryaan kita tidak timpang antara misal di sebelah kanan ada objek besar, di sebelah kiri ada objek kecil. Nah, itu nanti bisa aja terlihat seimbang atau terlihat timpang. Nah, seperti itu unsur prinsip keseimbangan sangat dibutuhkan. Yang ketiga ada irama. Irama ini nanti terkait tentang bagaimana kita memainkan pola, entah itu pola warna dari warna yang misal warna dingin ke warna panas, atau warna panas ke warna dingin, warna yang lebih lembut ke warna kuat, atau yang kuat ke lembut. Nah, itu kaitannya dengan irama ya. Misal dari urutan objek kecil ke objek yang besar, objek besar ke objek yang kecil. Nah, terus penekanan. Nah, penekanan ini nanti kaitannya dengan kalau di seni rupa itu disebut dengan istilah COI atau Center of Interest. Nah, itu bagaimana kita menekankan objek-objek utama dalam karya itu ya, kita pertegas. Misal background kita buat soft, kita buat lembut, terus nantinya objek utamanya kita buat yang sangat tegas atau sangat jelas gitu. Nah, itu masuk ke dalam ranah penekanan. Misal kita akan membuat sesuatu yang gelap, ya berarti kita harus membuat warna yang sangat gelap seperti itu. Membuat sesuatu itu di dalam, ya udah kita membuat sesuatu itu berarti dengan warna yang gelap, lebih gelap dari warna yang lainnya seperti itu. Terus proporsi itu jelas, itu proporsi itu kesesuaian ya, itu kesebandingan, kesesuaian. Ketika kita menggambar sesuatu yang naturalis atau realis gitu ya. Misal contohnya kita menggambar seorang ibu yang sedang nyuapin anaknya, misal seperti itu. Nah, itu proporsi sangat dibutuhkan ya kan, kalau kita konsepnya naturalis atau realis. Jangan sampai anak ini lebih besar daripada ibunya, ya kan? Atau jangan sampai ibu ini sama besarnya dengan anaknya. Nah, itu karena konteksnya anaknya sedang disuapin, berarti anaknya kan balita ya. Kecuali memang anaknya luar biasa seperti itu. Nah, itu contoh-contohnya. Yang terakhir ada keselarasan atau harmoni. Harmonisasi ini yaitu tergantung cara pandang kita atau selera kita juga dalam menyusun berbagai warna dan berbagai objek sehingga menjadi selaras, serasi ya. Jadi tidak timpang, tidak terlalu kontras dan enak dilihat. Nah, untuk selanjutnya setelah ini saya akan menampilkan slide. Kemarin kalian sudah mencoba ya untuk mengidentifikasi dua karya. Kalian mencoba mana karya yang lebih menarik menurut kalian dan kalian mengidentifikasi jenis karya apa ya. Jadi kedua ini memang jenis karya seni rupa murni dua dimensi, yang tepatnya dua karya ini adalah karya lukis ya. Nah, untuk sekarang tugas selanjutnya adalah mengidentifikasi unsur rupa apa saja yang ada pada karya di bawah ini. Ya, jadi kalian tadi sudah
sedikit saya jelaskan tentang unsur rupa. Ada garis, raut atau bidang, terus ada warna, ada tekstur, ada gelap terang. Nah, di sini coba kalian cari ya unsur rupa yang ada pada kedua lukisan ini. Katakanlah yang lukisan banyak wajah ini lukisan 1, dan lukisan sosok yang sedang menari ini adalah lukisan 2. Nah, kedua lukisan ini silahkan kalian identifikasi, kalian bisa tulis nanti di buku catatan, setelah itu difoto dan dikirimkan via WA ke saya, ataupun bisa melalui format yang lain, melalui audio ataupun melalui bentuk video atau format ketikan di Word ataupun di PDF ya. Oke. Jadi mungkin ini saja ya